Manusia secara fitrahnya adalah butuh kepada teladan-teladan. Manusia tidak cukup untuk kemudian mendapatkan konsep-konsep kebaikan yang sangat abstrak atau susah dipahami oleh setiap kita, tetapi manusia akan lebih mudah untuk kemudian menjadi baik, mengikuti ajaran kebaikan itu ketika di hadapannya ada teladan-teladan, ada mereka yang telah mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu, ada mereka yang telah membumikan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla al-insya'i wal ihya' wal akhir ba'da fana'il ashya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat kepada kita untuk menghadiri tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan sebuah kewajiban salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib mengingatkan dan berwasiat pada diri sendiri dan seluruh yang hadir serta yang mendengarkan suara mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 20 Zulhijjah yang dalam catatan sejarah Islam adalah hari kelahiran salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa salamuhu alaiha. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah tahun 5 sebelum tahun kelima setelah kenabian, dan menurut sebagian adalah tahun 5 setelah kenabian beliau. Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau adalah wanita teladan untuk seluruh alam semesta.
Beliau adalah wanita teladan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan khairun nisa'i arba'un, ada sebaik-baik perempuan di dunia ini adalah 4 orang. Yang pertama adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah Asiyah, istri daripada Fir'aun, dan yang ketiga adalah Khadijah ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia secara fitrahnya adalah butuh kepada teladan-teladan. Manusia tidak cukup untuk kemudian mendapatkan konsep-konsep kebaikan yang sangat abstrak atau susah dipahami oleh setiap kita, tetapi manusia akan lebih mudah untuk kemudian menjadi baik, mengikuti ajaran kebaikan itu ketika di hadapannya ada teladan-teladan. Ada mereka yang telah mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu. Ada mereka yang telah membumikan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk laki-laki mungkin kita mendapatkan sosok pribadi agung seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi untuk perempuan, di antara yang disebutkan dalam hadis itu adalah 4 wanita itu, yang salah satunya adalah Sayyidah Fatimah. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh mereka. Mari kita coba lihat di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat 10, 11 dan 12. Dalam surat At-Tahrim itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberikan 2 wanita teladan yang ditulis dalam ayat Al-Qur'an ini, yaitu Asiyah, istri Fir'aun, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berada di rumah kekafiran, yang memperjuangkan untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi di zamannya, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus mengambil resiko terhadap keimanan itu. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-12 disebutkan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putri Imran, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yang telah menjaga kehormatannya. Ini adalah sifat pertama yang disebutkan oleh Allah untuk wanita teladan seperti Sayyidah Maryam, yang juga itu dimiliki oleh Sayyidah Fatimah sebagaimana hadis tadi. Dan juga kalau kita mau meneliti sejarah kehidupan Rasulullah dan keluarganya, Sayyidah Fatimah adalah model dan teladan bahkan bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Pada ayat yang ke-11 Allah menyebutkan wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah memberikan contoh dan teladan bagi orang yang beriman. Artinya tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Dan sifat mulia yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana mereka menjaga kesucian dirinya. Kita tahu bahwa Islam memiliki aturan-aturan yang sangat mengedepankan apa makna kesucian dan kebersihan diri, baik yang berhubungan dengan materi. Karena itu setiap kita yang belajar fikih, belajar ajaran-ajaran Islam, kita mendapatkan ada benda-benda najis yang harus kita bersihkan dari tubuh kita, dari pakaian kita,
untuk kemudian kita bisa melakukan sholat, tapi juga ada kesucian batin di mana seseorang tidak boleh mengotori jiwa dan batinnya. Dan karena itulah pula Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur pakaian yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Islam juga mengatur hubungan, sentuhan badan dan seterusnya sampai kepada apa yang kemudian kita sebut dengan hubungan badan khusus suami istri itu. Semua itu adalah aturan di dalam Islam dalam rangka menjaga kebersihan dan kesucian diri kita. Karena itulah patut bagi kita semua di rumah kita masing-masing untuk mempelajari dan mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita bagaimana batasan-batasan Islam yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana sejarah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ajaran mulia itu, sehingga anak-anak kita tidak kemudian terpedaya dengan dunia yang saat ini semakin kacau dalam sisi kerohanian, semakin kacau dari sisi spiritualitas, semakin kacau dalam pergaulan. Dengan adanya dunia gadget, HP dan sejenisnya, hampir tidak ada lagi batas-batas yang semestinya kita jaga, dan mereka semua menerobosnya. Dan ingat, di sana memang ada pihak-pihak yang memang tidak suka kepada Islam, yang memang mengajarkan untuk kemudian kita sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam, dan bahkan kemudian mengajarkan yang sebaliknya. Apa yang kemudian kita dengar, adanya perkawinan sejenis, LGBT dan seterusnya, itu adalah upaya memang sedikit demi sedikit kita dicekoki dengan budaya lain selain budaya yang diajarkan oleh Islam. Karena itu kita harus waspada. Boleh jadi sedikit demi sedikit tidak terasa oleh kita, tapi kemudian akhirnya kita akan mendapatkan yang sangat pahit, yang kemudian susah lagi untuk membenahi dan mundur ke belakang. Karena itu sekali lagi saya mengajak, marilah setiap keluarga kita ajarkan budaya Islam yang sebenarnya dalam berpakaian, dalam pergaulan dan dalam hal lainnya. Dan salah satunya dengan mengajarkan dan membacakan kepada mereka sejarah kehidupan putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan dengan itu setiap kita akan lebih mengenal Rasulullah dan keluarganya, dan akan lebih mampu mengajarkan dan membumikan nilai-nilai dan ajaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali pada khutbah yang kedua kita memuja dan memuji Allah.
bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Rasulullah dan keluarga serta sahabat dan pengikut setianya. Dan kembali kami mengingatkan, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengamalkan segala apa yang telah diajarkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Dan juga tak bosan-bosannya, marilah kita selalu memperkuat persatuan dan persaudaraan di antara kita, karena itu adalah sebagai modal besar dan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berada dalam kemunduran, dalam keporak-porandakan, dalam kefakiran dan dalam segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kita mampu untuk mempelajari berbagai ajarannya dan melaksanakan segala apa yang telah diajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarahhamta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.